Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang permasalahan anak angkat. Yang pertama, yaitu pengertian atau definisi daripada anak angkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat ialah anak orang lain yang diambil atau dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaannya, baik itu kehidupan sehari-hari maupun biaya pendidikan dan sebagainya, itu beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Nah, dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaannya untuk kehidupannya itu dialihkan dari tanggungan orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Kemudian poin yang kedua yaitu sumber hukum. Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam itu dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama bapa mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang dosa apa yang kamu sengaja dengan hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berdasarkan ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, adopsi dengan praktik dan tradisi di zaman jahiliyah yang memberikan status kepada anak angkat sama dengan status dengan anak kandung itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari kerabatnya maupun orang lain. Selanjutnya, pandangan para ulama mengenai masalah anak angkat. Dalam Islam dijelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabani, dan dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, adopsi merupakan pemalsuan atas realitas konkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga menjadi salah satu anggota keluarganya, padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Misalkan istri ayah angkatnya bukanlah ibunya. Mereka semua itu merupakan orang-orang lain baginya atau ajnabi.
Dalam istilah yang sedikit lebih kasar, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan anak angkat dengan anak aku-akuan. Syekh Yusuf Qaradawi juga menjelaskan bahwasanya pada masa jahiliyah mengangkat anak merupakan tren bagi orang-orang jahiliyah, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung yang dapat mewarisi bila ayah mereka meninggal. Ayah angkat mereka meninggal maksudnya ya. Nah, inilah yang kemudian diharamkan di dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau yang dikenal dengan istilah adopsi, dalam artian terlepas anak angkat dari kerabat orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan untuk mengangkat anak orang lain, tetapi dalam hal pemeliharaan. Dan misalkan ada anak yatim yang kita temukan, kemudian kita memeliharanya dan mencukupi segala kebutuhannya baik pendidikan maupun yang lainnya. Akan tapi anak tersebut tidak kita nasabkan sebagai anak kita sendiri dan tidak pula berlaku hukum-hukum seperti anak kita sendiri. Nah, seperti dalam hal kewarisan dan mahram. Selanjutnya yaitu kedudukan anak angkat dalam kompilasi hukum Islam. Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Pengambilan anak angkat menurut kompilasi hukum Islam adalah suatu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu yang tidak dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin dan anak-anak yang tidak mampu. Nah, dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu yang pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya. Yang kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya. Yang ketiga, hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah. Yang keempat, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat. Yang kelima, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dan yang keenam, antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama Islam agar si anak tetap pada agama yang dianutnya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Islam adalah bersifat pengasuhan dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 nomor 2 tentang pengangkatan anak, dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di pengadilan negeri dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh pengadilan negeri.
Kemudian perihal pengangkatan anak angkat di dalam kompilasi hukum Islam ada ditemukan pengertiannya, tetapi hanya dalam skala kecil, yaitu pada pasal 171 huruf H. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dilarang menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Selanjutnya yaitu kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Banyak sekali akibat dari hukum adopsi, di antaranya hak mewarisi bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi itu tidak diakui oleh hukum Islam. Namun, apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang yang kaya terhadap orang lain yang terlantar, atau oleh orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu atau anak yang kurang mampu. Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian atau pemberian harta sebelum orang meninggal atau lebih dikenal dengan hibah atau wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. Sedangkan wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris. Adapun di dalam kompilasi hukum Islam ada diatur beberapa ketentuan mengenai masalah hibah ini, yaitu dari pasal 210 hingga pasal 214 kompilasi hukum Islam. Sebagai berikut. Pasal 210 ayat 1, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal tanpa sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Kemudian poin yang kedua, ayat kedua, yaitu harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Kemudian selanjutnya pasal 211, hibah dan orang tua kepada anak angkatnya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surah hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Para ulama Islam berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya itu 1/3 harta yang ditinggalkan. Setelah harta tersebut diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang-hutang daripada si mayit, dan ditunjukkan bukan kepada ahli waris, dan hal tersebut wajib dilaksanakan tanpa izin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi 1/3 harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama, maka hal tersebut dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada izin dari ahli waris. Apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2, yakni berbunyi, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya,
Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat wajibah yang dimaksud di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak di atas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris, yaitu anak angkat dan orang tua angkat, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Maka KHI menetapkan batas sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim dalam menetapkan dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mendistribusikan keadilan, yaitu untuk orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Maka hal ini dapat dicapai jalan keluarnya dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta warisan. Kemudian wasiat wajibah ini juga harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu yang wajib menerima wasiat bukanlah ahli waris. Dan syarat yang kedua yaitu orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya. Jika dia telah memberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari 1/3 harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah 1/3 harta tanpa perlu persetujuan seorang. Yang sedang atau yang lebih dari 1/3 harta memerlukan persetujuan dari para ahli waris. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.